Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Sariningsih dengan NIM 250201020404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi SMMM dengan studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Persaingan industri retail modern menjadi semakin ketat, kemudian perubahan perilaku konsumen ke arah digital meningkatkan konfleksibilitas risiko perusahaan, sehingga perlu manajemen risiko yang terpadu. Alfamart merupakan perusahaan retail modern yang menjalankan jaringan minimarket dan distribusi produk kebutuhan sehari-hari. Kategori food dan non-food, serta mengembangkan kanal waralaba atau franchise. Karakter bisnisnya berorientasi pada volume transaksi tinggi dengan margin per unit relatif tipis, namun stabil karena produk yang dijual adalah kebutuhan rutin rumah tangga. Deskripsi ini konsisten dengan profil perusahaan retail minimarket yang berfokus pada distribusi produk konsumsi dan layanan waralaba. Dengan konteks kanal digital, Alfamart juga mengoperasikan AlphaGip sebagai aplikasi belanja yang mengintegrasikan pengalaman online dan offline, menonjolkan promosi, loyalty keanggotaan, serta kemudahan pemesanan, dan pengantaran yang terhubung dengan jaringan toko. Untuk target pasar utamanya sendiri adalah konsumen mass market, yaitu keluarga, pekerja, pelajar, dan yang membutuhkan akses cepat terhadap barang kebutuhan harian dengan harga kompetitif, serta lokasi yang dekat pemukiman atau orang yang beraktivitas. Karakter mass market convenience retail ini tercermin dari fokus produk kebutuhan sehari-hari serta model ekspansi jaringan toko yang luas. Untuk model bisnisnya sendiri yaitu penjualan retail berbasis jaringan toko fisik, kemudian waralaba untuk ekspansi jaringan, serta model omnichannel atau toko fisik serta aplikasi digital. Lalu ada risiko pemasaran. Yang pertama ada pergeseran perilaku konsumen. Konsumen semakin terbiasa belanja online, ekspektasinya tinggi terhadap kecepatan dan kenyamanan layanan. Lalu ada persaingan harga dan promosi, yaitu sensitivitas harga yang tinggi, perang promo beresiko menekan margin laba. Kemudian resiko reputasi digital. Rating aplikasi dan ulasan pelanggan sangat memengaruhi kepercayaan konsumen. Gangguan sistem dapat berdampak langsung pada citra perusahaan. Lalu ketergantungan pada pihak ketiga, yaitu payment gateway, logistik, dan platform digital. Resiko gangguan layanan dan keamanan data. Kemudian ada resiko sumber daya yang muncul, yaitu kesenjangan kompetensi digital karyawan, resistensi terhadap perubahan sistem dan SOP. Lalu beban kerja meningkat pada masa promo. Kemudian tingkat turnover dan kelelahan karyawan. Kemudian potensi fraud dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian transformasi risiko sumber daya manusia menjadi risiko operasional. Penurunan produktivitas kerja, kemudian kesalahan pemrosesan pesanan online, kemudian penurunan kualitas layanan pelanggan, gangguan kelancaran proses bisnis dan omnichannel, kemudian meningkatnya komplain dan return. Lalu ada dampak risiko operasional. Yang pertama, dampak terhadap operasional sendiri yaitu salah kirim barang, keterlambatan pengiriman, dan ketidaksesuaian stok sistem dan fisik. Kemudian dampak terhadap keuangannya sendiri, biaya kompensasi pelanggan, kemudian kerugian persediaan atau shrinkage, kemudian penurunan penjualan dan laba. Kemudian ada risiko kredit perusahaan. Yang pertama ada risiko piutang usaha, yaitu piutang dari kerjasama bisnis dan klaim promosi. Kemudian risiko gagal bayar mitra usaha. Kemudian ada risiko pembiayaan, yaitu pinjaman bank dan kewajiban keuangan. Kemudian tekanan arus kas akibat gangguan operasional. Yang ketiga ada risiko pihak ketiga, yaitu keterlambatan settlement dari payment gateway. Kemudian risiko keuangan, mitra logistik, dan teknologi. Kemudian ada peran asuransi dalam mitigasi risiko. Asuransi sebagai instrumen transfer risiko meliputi asuransi keuangan properti, asuransi gangguan usaha, dan lain-lainnya. Lalu ada strategi diversifikasi asuransi, yaitu menggunakan beberapa jenis polis untuk risiko berbeda. Lalu menghindari ketergantungan pada satu penanggung, kemudian mengatur deductible dan retensi risiko. Lalu mengombinasikan kontrol internal dan asuransi. Kemudian mengurangi volatilitas dan potensi kerugian besar. Lalu ada risiko fintech, yaitu risiko keamanan cyber dan kebocoran data.
risiko fraud transaksi digital, risiko gangguan sistem pembayaran, risiko kepatuhan terhadap regulasi OJK, dan risiko konsentrasi vendor fintech. Kemudian, rekomendasi manajemen risiko terpadu. Bisa menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM, yaitu integrasi risiko dengan strategi bisnis, penetapan risk appetite, dan key risk indicators atau KRI. Lalu, identifikasi dan pemetaan risiko lintas fungsi, kemudian pemantauan risiko secara berkelanjutan. Lalu ada kerangka pengelolaan risiko, yaitu ISO 31000, yaitu prinsip proses manajemen risiko. Ada KOSO IRM, yaitu integrasi risiko dengan kinerja dan strategi. Lalu NIST Cyber Security Framework, yaitu tata kelola risiko cyber. Kemudian, manajemen risiko pihak ketiga dan sumber daya manusia. Untuk kesimpulannya sendiri, risiko pemasaran memicu risiko sumber daya manusia, operasional, keuangan, dan fintech. Kemudian, pengelolaan risiko harus bersifat terpadu dan berkelanjutan. Asuransi dan IRM berperan penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Alfamart perlu terus memperkuat tata kelola risiko di era digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.